Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terhormat. Bayangkan, sebuah dunia di mana setiap rumah tangga memiliki akses mudah ke pengetahuan dan solusi kesehatan alami yang berakar pada tradisi namun didorong oleh inovasi teknologi. Hari ini, kami dari tim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya sendiri Merianti dan rekan-rekan saya Suci Anastasia Huzaifa dan Nabila Arasida akan presentasikan sebuah inovasi dengan judul Innovative Marketplace and Consultation App for Herbal Medicine Based on Nursing Learning. Oke, pertama-tama sebelum kita membahas pada inti pada permasalahan, kita akan menjelaskan bagaimana latar belakang atau kenapa kita harus mengadakan aplikasi Peduli Herbal ini. Seperti yang kita ketahui bersama, pengobatan herbal telah menjadi bagian penting dalam sejarah pengobatan, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Pengobatan herbal melibatkan penggunaan bagian-bagian tanaman yang diolah menjadi obat untuk mengurangi, menghilangkan, atau bahkan menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam tradisi Islam sendiri, pengobatan herbal memiliki landasan yang kuat. Berdasarkan beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri menggunakan berbagai jenis herbal untuk menjaga kesehatan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW mengonsumsi madu, bahkan mengonsumsi juga habatus sauda atau jintan hitam, dan bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan berbekam. Adapun salah satu hadis yang sangat dikenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA yang menyatakan bahwa habatus sauda atau jintan hitam adalah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Hadis ini memperkuat keyakinan bahwa obat herbal memiliki khasiat yang luar biasa dan dapat menjadi alternatif pengobatan yang efektif bagi masyarakat. Terlebih lagi, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman herbal. Sebagai kita ketahui, Indonesia memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan dan sekitar 6.000 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi sebagai tumbuhan obat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pengobatan herbal, baik untuk tujuan kesehatan masyarakat maupun sebagai peluang ekonomi melalui ekspor produk herbal ke seluruh dunia. Namun demikian, seperti faktanya, masih banyak masyarakat yang belum tertarik atau kurang percaya pada pengobatan herbal. Salah satu penyebab hal ini yaitu kurangnya edukasi. Kami menyatakan kurangnya edukasi karena kami rasa bahwa banyak orang yang kesulitan menemukan sumber informasi yang terpercaya mengenai hasil tanaman herbal, keamanan penggunaan obat herbal, serta konsultasi yang legal dan diakui oleh pemerintah. Untuk itu, kami merasa penting untuk menghadirkan sebuah terobosan dalam bentuk aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Merianti. Sekilas tentang Peduli Herbal. Peduli Herbal menjadi jawaban atas tantangan zaman untuk menyediakan informasi akurat seputar pengobatan herbal sekaligus layanan jasa kesehatan Islami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta sumber penelitian kesehatan yang akurat. Peduli Herbal sendiri memanfaatkan kemajuan teknologi secara urun daya, yakni Peduli Herbal menggabungkan dua sistem, yakni sistem marketplace dan jasa pelayanan kesehatan yang terpercaya. Sehingga Peduli Herbal mampu memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi seputar pengobatan herbal dan berkontribusi langsung dengan para ahli. Selanjutnya, fungsi utama dari aplikasi Peduli Herbal dibagi menjadi 4. Yang pertama, Trusted Herbal Marketplace, yakni fungsi utamanya adalah sebagai wadah jual beli obat dan tanaman herbal yang terpercaya melalui fitur beli yang ada di aplikasi Peduli Herbal. Di dalam fitur ini, pasien dapat melakukan jual beli obat yang terpercaya dan telah terverifikasi.
Yang kedua, herbal knowledge based on proven data, yakni menjadi sumber data tentang pengobatan herbal yang terpercaya melalui fitur literasi herbal. Yang ketiga, long lasting health record, yakni menjadi mencatat riwayat kesehatan jangka panjang melalui fitur data sehatku. Dan yang terakhir, health consultation with reliable medical expert, yakni menjadi wadah untuk berkonsultasi kesehatan dengan tenaga kesehatan yang expert dalam bidangnya, yakni dalam fitur konsultasi. Baik, selanjutnya yaitu pembedahan faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan penting dalam kesuksesan herbal yang inklusif. Nah, di sini ada analisis SWOT, yaitu strength, weaknesses, opportunities, dan threats, yang akan menghadirkan perspektif yang menyeluruh dari aplikasi Peduli Herbal. Yang pertama, strength dari aplikasi Peduli Herbal adalah mempunyai 4 fitur utama yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang kedua, segala bentuk identitas dan informasi pengguna terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Yang ketiga, kualitas herbal dan tenaga medis terjamin dan dapat diandalkan. Untuk weakness, yaitu kekurangan dari aplikasi ini adalah yang pertama, jaringan internet yang stabil dan baik diperlukan dalam mengakses aplikasi Peduli Herbal. Yang kedua, minimnya tenaga medis yang berkualitas. Kemudian, opportunities. Yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan potensi kekayaan flora dan fauna Indonesia dan pengembangan obat herbal. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar obat herbal. Yang ketiga, belum ada aplikasi digital yang memadukan fitur konsultasi dan pembelian obat herbal dalam satu aplikasi yang sama. Yang terakhir ada threats, yaitu ancaman dari pihak eksternal, yaitu yang pertama, butuh waktu lama untuk mengkoordinasi dari produsen hingga konsumen. Yang kedua, dapat mematikan UMKM kecil yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang sekarang digitalisasi ini. Yang ketiga, kerusakan pada sistem aplikasi dapat menghambat pengoperasian aplikasi. Sekilas tentang aplikasi ini. Adapun itu untuk demonstrasi aplikasi dari Peduli Herbal. Kesimpulan dari prosedur ini adalah tulisan ini menekankan pentingnya mengintegrasi
mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung praktik pengobatan herbal melalui platform aplikasi Peduli Herbal. Berdasarkan hasil analisis, Peduli Herbal menawarkan beberapa manfaat signifikan bagi penggunanya, yaitu aplikasi ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk herbal yang aman dan berkualitas. Yang kedua, fitur konsultasi memungkinkan pengguna untuk mendapatkan saran dari tenaga medis yang tersertifikasi dalam bidang herbal, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan keamanan dalam penggunaan produk herbal. Yang ketiga, penyimpanan data kesehatan digital mempermudah pengguna dalam memantau dan mengelola informasi kesehatan pribadinya secara lebih efisien dan terorganisir. Lalu, implementasi teknologi digital dalam praktik pengobatan herbal ini dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Aplikasi ini juga dapat menjadi alat edukasi yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan penggunaan yang tepat dari obat herbal. Sekiranya mungkin itu saja dari kelompok UIN Jakarta. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.